Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fil Quran Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullahalladzi tasaaluna wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala ta'ala fil Qur'an Karim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum faman kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Faqala Rasulullah sallallahu fil hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Baik anak-anakku semuanya, di kelas boarding kreatif boarding di SMK Muhammadiyah 2 Andong Boyolali, sebagaimana program khusus di SMK Muhammadiyah 2 Andong, kemudian juga program unggulan yaitu di boarding schoolnya dan di kelas kreatifnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul guna untuk mengadakan kajian Qobla iftar sebelum buka puasa sore hari ini. Semoga senantiasa kalian yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita bisa puasa sampai akhir nanti, dan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Salat serta salam mari kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah membawa dinul Islam, membawa ajarannya dari zaman dahulu hingga sekarang tahun 2025 kita bisa merasakan, bisa tinggal belajar Islam seperti apa, kita tinggal mendalami lalu mengamalkan. Baik anak-anakku semuanya, pada ayat di atas tadi saya sudah menyampaikan di surat An-Nisa ayat 185, itu adalah ternyata di bulan Ramadan itu sebagai tanda diturunkannya Al-Quran, sebagai kita mengingat ternyata di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Kemudian ada lanjutan faman syahida minkum syahra falyasum, ya, itu adalah barang siapa yang melihat atau berjumpa dengan bulan itu maka puasalah, ya, maka puasalah. Itu ada perintah untuk kita sebagai orang muslim untuk berpuasa Ramadan. Ya, jadi memang ternyata puasa Ramadan itu adalah wajib bagi orang muslim. Dan barang siapa yang tidak puasa tanpa ada halangan, waman kana maridon aw ala safarin
kecuali orang yang marid, sakit, atau yang bepergian, maka dia boleh tidak puasa, tetapi harus mengganti pada hari yang lain atau mengganti pada bulan selain bulan Ramadan. Kalau nanti sengaja meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka dosanya sangat besar sekali. Karena perintahnya ada. Kalau kita tuh apalagi laki-laki tidak ada uzur seperti perempuan. Kalau perempuan mungkin ada tiap bulan ada halangan, ya, maka dimudahkan untuk tidak puasa, tapi harus mengganti di bulan hari yang lain. Kemudian hadis kedua, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, barang siapa yang berpuasa dengan sungguh iman, itu sadar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu adalah sinkron 3, ya, yang sudah saya terangkan di kelas. Antara ucapan, hati, dan perbuatan harus sinkron, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan full, tidak ada yang boleh, insyaallah Allah akan mengampuni ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di bulan yang telah lalu, ya. Makanya kesempatan bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, ya, ini bulan-bulan yang ditunggu orang muslim selama 12 bulan. Jadi memang kita tunggu-tunggu bulan Ramadan. Karena kadang sering kita ada istilah, semoga nanti bulan Ramadan tahun depan bisa ketemu lagi. Karena kita, harapan kita ini sebagai bulan penuh ampunan. Terkadang istilahnya ada yang memandang bulan Ramadan itu sebagai bulan puasa, tapi ada yang berpendapat juga sebagai bulan penuh ampunan. Karena bulan ini memang kita banyak sekali maghfirah, ampunan dari Allah. Syaratnya apa? Kita harus melaksanakan puasa selama full, selama kurang lebih 30 hari. Maka dari itu hari ini akan saya terangkan tentang bagaimana mengupgrade atau meningkatkan iman dan takwa kita pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita harus akrab dengan Al-Quran, atau Al-Quran sebagai sohibul Quran. Apa? Sahabat Quran. Kita harus di bulan ini harus Al-Quran sebagai sahabat kita. Kalau teman kalian punya sahabat, punya ya. Kalau kalian punya sahabat, lah itu bagaimana kalau dengan sahabat kalian? Kadang kalau makan bareng, ya enggak? Kalau dolan bareng, ya, kalau kemana pergi bareng, lah itu di bulan Ramadan kita harus akrab dengan Al-Quran. Al-Quran kita gunakan sebagai sahabat, ya. Makanya ada istilah di medsos kadang ada bagaimana one day one juice, ya. Jangan one day one ayat, ya. One day one juice ada tipsnya, ya. Sholat 5 waktu kurang lebih berapa? 2,5 juz, ya. 2,5 juz. So nanti sehari bisa 1 juz. Maaf, 2 halaman lebih, ya. 2 halaman lebih itu nanti tiap sholat 2 halaman lebih, 5 waktu sholat nanti bisa sampai pada 1 juz. Soalnya nanti selama 30 hari kita bisa mengatamkan satu khataman Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus menjalankan syariat Allah, ya. Cara kita meningkatkan iman dan takwa kita di bulan Ramadan adalah kita menjalankan syariatnya Allah. Salah satunya adalah perintah yang diperintahkan Allah kita harus laksanakan. Yang kedua adalah larangannya yang dilarang dalam ajaran Islam, kita juga menjauhi itu. Ya, semisal kalau di Ramadan kita tidak boleh berkata kotor, ya. Itu juga kita jalankan biar berkah, ya, biar Ramadan kita itu ada maknanya. Lalu kalau perintah, ya, kita tidak boleh berbohong, ya. Mungkin di sini tidak boleh berbohong, mungkin sama pengurus atau sama teman, ya, biar barokah, biar berkah juga dalam bulan Ramadan. Lalu cara meningkatkan iman dan takwa ketiga adalah kita menjauhi maksiat, ya, menjauhi
maksiat. Kadang ada istilah setan pada bulan Ramadan di kerangkeng, ya di kerangkeng, iya emang benar. Tetapi masih banyak orang yang contohnya maling. Itu bagaimana? Kalau itu memang sifatnya, ya sebelum Ramadan memang sifatnya itu suka mencuri, ngambil barang orang tanpa izin. Kemudian pas Ramadan kan masih ada. Apakah dalam dirinya ada setan? Ya, saya kira memang itu memang wataknya sebagai sering mengambil barang orang lain. Itu sebuah maksiat. Ya, maka dari itu ini ada yang ketiga adalah cara kita meningkatkan iman takwa adalah kita menghindari maksiat. Tontonan yang tidak perlu, mohon maaf kalau mungkin di HP, itu kadang nyekrol, kadang ada iklan-iklan yang tidak baik ditonton, kemudian membuat pahala puasa kita berkurang, maka kita harus banyak menghindari. Maka dari itu kita kembali ke nomor satu tadi, mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, biar kita terhindar dari maksiat. Lalu terakhir adalah cara meningkatkan iman dan takwa adalah kita mencari teman yang soleh. Kalau yang laki-laki soleh, yang perempuan adalah mencari teman yang soleha. Karena hari ini, di tahun ini sebagai pendidik kami di SMK Muhammadiyah Duandong, memang tantangan hari ini adalah ya generasi kalian Z itu memang tantangannya adalah banyak terpengaruh dari teman. Ya, teman yang mungkin mohon maaf suka mungkin berkata kotor. Kalau kalian sering dengan teman itu, pasti apa kalian ke bawah dengan perkataan kotor. Makanya ini di terakhirnya adalah mencari teman yang soleh, biar kalian juga terpengaruh, jadi juga ikutan soleh. Karena di kelas 10 ya, ini kelas 10 ya, kelas 10 di SMK ini kebanyakan pengaruhnya adalah teman. Teman yang baik akan membawa kebaikan, teman yang buruk akan juga membawa keburukan. Insya Allah dengan 4 meningkatkan iman dan takwa di bulan suci ini tahun 1946 Hijriah, nanti Ramadan kali ini kita akan menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa, dan insya Allah mendapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kajian sore ini itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari siswa kami, silakan angkat tangan, nanti sebutkan nama, kemudian dari kelas berapa, silakan. Oh ya, silakan Mas. Salam dulu, sebut nama, nanti pertanyaan apa, baru tutup. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Noval Agustino dari kelas 10 Kreatif 2. Di sini saya izin bertanya mengenai puasa beduk. Ya. Saya punya adik satu di rumah kelas 5 SD, dan sampai saat ini dia masih suka puasa beduk. Oh ya. Terus? Saya itu puasa beduk menurut Islam itu hukumnya gimana? Ada apa enggak? Oh gitu ya. Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan dulu ya. Baik, ini ada adiknya Mas Alfian ya. Alfian ini sudah kelas 5 SD, lalu masih puasa beduk gitu ya. Kemudian dalam Islam ada nggak anjuran atau mungkin hukumnya puasa beduk itu? Baik, kita ke fikih dulu, okay, dari bab puasa. Kita coba artikan dulu puasa itu apa ya. Apa itu puasa? Menahan nafsu.
menahan makan dan minum, kemudian kalau nanti sudah menikah hubungan suami istri dari apa? Dari waktunya kapan? Ya, atau bahasa paling mudah dari azan subuh sampai nanti maghrib. Ya, pengertian puasa itu kurang lebihnya menahan makan dan minum, kemudian hubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri dari subuh sampai maghrib. Jadi itu pengertian puasa. Kalau nanti ada istilah beduk, ternyata itu dalam ajaran Islam tidak ada. Jadi kalau anak-anak memang kita istilahkan puasa beduk, tapi itu bentuk latihan puasa. Ya, bentuk latihan puasa. Jadi memang anak saya juga baru TKB itu, dari ustadzahnya di TK itu memang dikenalkan sebagai puasa beduk. Nanti arahnya apa? Habis puasa beduk nanti adalah puasa, kalau dalam bahasa kita daerah sini ya, daerah Jawa Tengah dan sekitarnya mungkin adalah puasa dino. Ya, puasa dino. Nah, itu nanti puasa dino adalah puasa full. Ya, saya kira kalau belum pernah ke Arab ya, di Arab sana mungkin namanya puasa. Puasa itu dari pagi sampai dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau puasa beduk ternyata cuma istilah kita saja dalam pendidikan untuk mendidik anak agar apa? Mengenal puasa, terutama puasa Ramadan. Karena kalau di puasa sunnah nggak ada. Ya, anak-anak kadang ikut puasa sunnah beduk nggak ada ya, nggak ada. Biasanya anak itu dikenalkan puasa itu ini bulan Ramadan. Ramadan 30 hari, nanti di awal puasa nanti dikenalkan aja puasa, tapi setengah hari. Itu. Kemudian nanti kalau sudah terbiasa dalam Ramadan ini, nanti tambah umur coba dikenalkan juga puasa mungkin setengah hari. Kalau kemarin di umur 5 tahun mungkin baru makan minum waktu zuhur itu puasa beduk itu, dan nanti tahun kedua baru nanti waktu zuhur kalau nggak kuat minum saja. Nanti tambah umur nanti udah terbiasa ya, karena pengenalannya untuk anak-anak memang di waktu bulan Ramadan. Ya, jadi puasa beduk itu dalam ajaran Islam memang tidak ada istilah itu. Memang di pendidikan memang kita ajarkan biar anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil, kurang lebih umurnya ya anak-anak umur TK ya, 5 sampai 6 tahun itu sudah mulai dikenalkan. Atau mungkin 4 tahun. Ya minimal tahu dulu nama Ramadan itu apa, kapan ya. Biar nanti tahu orang tuanya itu puasa ya, nanti anak-anaknya pasti insya Allah pada Ramadan berikutnya atau sudah menginjak balik ya, sudah berakal, kemudian yang perempuan mungkin sudah dewasa juga, sudah bisa melaksanakan puasa Ramadan ya. Mungkin itu Mas ya. Baik, mungkin ada pertanyaan berikutnya, silakan angkat tangan. Oh iya, silakan Mas. Salam, nama, pertanyaan, tutup. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadli Dermawan dari kelas 10 kreatif 1. Jadi sini saya ingin bertanya tentang sahur. Saya punya teman. Apa Mas? Kurang keras. Sahur. Ya. Ya, sahur. Saya punya teman, dia berpuasa tapi dia tidak bangun sahur. Oh, Hukumnya gitu. bagaimana? Oh ya. Terus? Ya. Satu aja. Ya, Ya. Ya, salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaan lagi, yaitu dari Mas Muhammad Fadil ya. Fadli ya, dari kelas 10 kreatif 1 boarding school di SMK Muhammadiyah 2 Andong. Pertanyaan adalah, ini ya punya temannya ini waktu bulan Ramadan karena mungkin tidurnya kebablasan ya, tidurnya itu terlalu nyenyak, akhirnya waktu sahur tidak bisa bangun
dan tidak bisa melaksanakan sahur. Kemudian puasa ya Mas ya. Puasa itu puasa ya. Nah itu nanti hukumnya itu puasanya sah atau enggak. Gitu Mas ya. Ya, baik. Baik, kita analisa dulu ya. Yang pertama adalah sahur itu wajib atau sunnah ya. Kira-kira wajib atau sunnah? Wajib ya. Ya, baik. Ada beberapa pendapat yang mewajibkan, ada juga yang mensunahkan ya. Karena kalau pendapat saya itu sahur itu adalah ya ada sunnah ya, sunnah kalau saya, karena terkadang ya kalau wajib juga takutnya gini, kalau anak-anak wajib karena apa, anak-anak itu kalau tidak sahur nanti nggak kuat ya. Kalau umur saya ini mungkin kalau ada sahur tuh menggunakan cuman kurma 3 ya, ganjil kemudian air putih, itu insya Allah nanti sampai sore kuat ya. Yang penting nggak kerja berat, nggak angkat-angkat, itu insya Allah kuat. Kalau anak-anak saya kira memang tetap harus diwajibkan ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau nggak sahur nanti puasanya boleh nggak, sah atau enggak ya, karena itu sunnah jadi puasanya tetap sah ya, tetap sah. Tetapi itu nanti buat evaluasi hari berikutnya, kalau adalah itu tidak sahur lalu menyebabkan dia itu menjadi lemas, kemudian nggak kuat, lalu waktu puasa itu apa namanya, ngeluh ya, ngeluh saya, wah aku tadi nggak puasa jadi aku lemes gitu kan, maaf aku nggak sahur jadi lemes, jadi kebanyakan muring ya, atau mungkin kebanyakan ngeluh, itu nanti juga bisa mengurangi pahala puasa ya. Jadi akhirnya tetap sah, jadi maka itu tetap sah. Kemudian buat evaluasi berikutnya, kalau itu nanti menyebabkan dia itu banyak ngeluhnya, jadi hari besoknya harus mewajibkan diri. Jadi pokoknya saya harus puasa. Karena apa? Kalau nggak puasa itu nanti menyebabkan dirinya itu tidak kuat. Karena ibu ngapunten, di rumah saya itu ada ya, ibu itu kalau sahur cuman menggunakan 3 kurma kurang lebih sama air putih hangat ya. Saya tanya ibu saya, itu jenengan apa kuat nggih Bu? Nggih kuat. Ya itu kan makannya pribadi Mas, ya pribadi. Kalau aktivitas kita banyak nggih, kalau mungkin kalian saya mungkin sehari itu KPM dari pagi sampai sore, maka itu kalian harus mewajibkan diri untuk bangun untuk sahur. Untuk menghindari apa? Menghindari nanti kalian membatalkan diri puasa. Alasannya nanti nggak sahur kemudian jadi batal, padahal salah sendiri. Oke. Jadi meskipun kadang kalau kalian kuat ya alhamdulillah nggak sahur karena salah sendiri, kemudian karena mungkin tidurnya kemalaman, akhirnya membuat dia itu tidak sahur, kemudian dia konsekuen, nggak apa-apa Pak, saya akan tetap puasa karena saya konsekuensi sendiri karena tidak sahur. Jadi nggak apa-apa. Jadi memang pribadi masing-masing yang bisa menentukan kondisi tubuhnya masing-masing. Kalau yang ini punya penyakit mah, nah ini wajib puasa ya, wajib puasa. Karena kalau yang mah tuh kalau telat sedikit aja sudah sakit kan, maka harus mewajibkan diri untuk puasa. Baik, mungkin ada yang lain, silakan. Cukup ya. Baik, untuk kajian sore hari ini ya, semoga ada ibroh atau pelajaran yang bisa diambil, dan tentunya harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, apalagi di bulan Ramadan kali ini. Semoga nanti di tahun depan kita masih bisa dipertemukan kembali Ramadan, dan kita bisa menjalankan
dan kesempatan kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini, terima kasih waktunya dari kelas Kreatif Boarding School, program unggulan di SMK Muhammad Hadi Andong. Semoga kajian kali ini bisa bermanfaat dan kita tutup. Kemudian kita lanjutkan dengan buka puasa bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.